Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, senang sekali kita bisa ketemu lagi di materi kita TIK yang kedua. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang sangat dekat dengan keseharian kita, tapi mungkin jarang kita untuk renungkan, yaitu perkembangan komputer terbaru. Kita akan lihat gimana teknologi ini bertransformasi dari sekedar mesin mekanik yang berat sampai jadi kecerdasan buatan yang sekarang kita gunakan. Yuk, langsung aja kita mulai pembahasan kita tentang evolusi komputer dan generasinya. Kalau kita bicara soal komputer, kita nggak langsung punya laptop tipis kayak sekarang. Awalnya ada yang namanya komputer mekanik. Bayangin, isinya cuma roda gigi dan besi baja yang digerakkan pakai tenaga kuat, lambat, dan sangat terbatas. Dari sana kita berevolusi melalui 4 generasi besar, mulai dari era vacuum tubes, lalu ke transistor, berlanjut ke integrated circuit, sampai era VLSI yang kita pakai sekarang. Nah, di sini generasi pertama ini dunia mulai kenal dengan komputer elektronik. Bedanya sama mesin mekanik tadi apa? Kecepatannya. Karena pakai arus listrik yang kecepatannya mendekati cahaya, proses hitungnya jadi lebih cepat. Tapi ingat, meskipun cepat di zamannya, ukurannya itu masih sangat raksasa seperti ada di gambar. Komputer generasi pertama yang paling ikonik itu adalah ENIAC yang diluncurkan pada tahun 1943. Ini monster teknologi. Isinya 18.000 tabung hampa udara, beratnya 30 ton dan butuh daya listrik 140 kW. Bayangin tagihan listriknya. Menariknya, di era inilah John von Neumann mengusulkan konsep store program, di mana data dan program disimpan dalam memori. Konsep inilah yang jadi otak dasar semua komputer modern kita sekarang. Dari generasi ENIAC, kita sampai ke generasi kedua, yaitu di era transistor. Ada 4 poin penting yang harus kita ketahui. Nah, yang pertama yaitu di tahun 1955 itu terjadilah revolusi besar. Kita mulai meninggalkan tabung hampa yang panas dan gampang pecah, itu diganti dengan transistor. Bayangkan, transistor ini jauh lebih kecil, lebih dingin, dan jauh lebih awet. Inilah titik awal komputer mulai langsing di ukurannya. Poin yang kedua yaitu penggunaan layar CRT. Kalau dulu output komputer cuma berupa cetakan kertas atau lampu indikator, di era ini kita mulai kenal layar CRT. Itu loh, kalau Anda ingat, waktu dulu monitor tabung yang tebal. Jadi interaksi kita dengan komputer mulai visual. Kita bisa melihat apa yang sedang diproses di layar secara langsung. Poin yang ketiga yaitu floating point, yaitu bahasa pemrograman. Ini yang penting buat kalian calon praktisi IT. Di era inilah lahir bahasa pemrograman yang lebih manusiawi, seperti Fortran dan COBOL. Kita nggak perlu lagi pakai bahasa mesin yang isinya cuma angka 0 dan 1 yang bikin pusing. Instruksinya sudah mulai pakai kata-kata yang kita mengerti. Poin keempat yaitu bahasa tingkat tinggi, yaitu logika yang lebih kompleks. Berkat transistor dan bahasa baru tadi, komputer nggak cuma jago hitung tambah kurang saja. Komputer sudah mulai bisa memproses logika kompleks. Artinya, komputer mulai bisa dipakai untuk simulasi bisnis, riset ilmiah, sampai manajemen data yang lebih rumit. Komputer generasi ketiga adalah IC. Tahun 1965 sampai 1980 adalah era IC, Integrated Circuit. Transistor-transistor tadi diciutkan ke dalam satu chip kecil. Hasilnya, ukurannya makin ringkas, performanya makin ngebut karena ada pemrosesan paralel. Dan yang paling penting, sistem operasi atau OS mulai lahir buat mengatur semuanya secara terintegrasi.
Contohnya, desain CPU juga lebih sederhana dan fleksibel. Lanjut, kita sampai ke komputer generasi keempat, yaitu generasi yang kita pakai sekarang, VLSI, Very Large Scale Integration. Bayangkan, jutaan transistor bisa masuk ke dalam satu chip tunggal yang murah dan bisa diproduksi massal. Inilah yang memicu lahirnya era PC, Personal Computer, di mana komputer bukan lagi milik laboratorium besar, tapi milik semua orang. Oke, sekarang kita masuk ke jenis-jenis komputer yang biasa kita temui sehari-hari. Pertama, ada desktop. Ini si paling kuat, yang biasanya diam di meja kantor atau lab. Lalu ada workstation, bentuknya mirip desktop dari spesifikasinya Monster, karena dipakai buat desain grafis berat atau simulasi teknik. Nah, untuk kalian yang mobilitasnya tinggi, ada kategori portable. Mulai dari laptop yang multifungsi, netbook yang lebih kecil dan hemat baterai, sampai PDA atau Personal Digital Assistant. Meskipun sekarang fungsinya sudah banyak digantikan oleh smartphone kita masing-masing. Nah, kalau yang ini beda kelas lagi. Ini bukan lagi untuk ngerjain tugas kuliah, tapi buat urusan yang lebih besar, yaitu jenis-jenis komputer dengan sistem skala besar. Yang pertama ada server. Ini adalah pelayanan, dialah yang menyediakan data dan layanan untuk komputer-komputer lain dalam sistem jaringan. Yang kedua adalah mainframe. Ini tulang punggung perusahaan besar seperti bank. Bayangkan, jutaan transaksi setiap detik dan mainframe lah yang memproses semuanya dengan aman tanpa henti. Yang ketiga adalah superkomputer. Ini adalah puncaknya. Harganya jutaan dolar dan ukurannya bisa sebesar satu ruangan penuh. Isinya ribuan prosesor yang bekerja paralel secara bersamaan. Gunanya buat apa? Buat hal-hal rumit seperti riset nuklir, ramalan cuaca dunia, atau simulasi medis tingkat tinggi. Terakhir, kita menuju masa depan, wearable computer. Sekarang komputer sudah menyatu sama jam tangan, kacamata, bahkan pakaian kita. Namun, perlu diingat, secanggih apapun bentuknya nanti, konsep dasar arsitektur von Neumann dari tahun 1946 tetap jadi pondasinya. Teknologi terus berevolusi, mengikuti kebutuhan kita, dan tugas kalianlah sebagai mahasiswa untuk menentukan kemana arah evolusi ini selanjutnya. Ada pertanyaan lain? Silakan Anda tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum.